Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Seorang balita di Kabupaten Bima meregang nyawa diduga dianiaya pengasuhnya. Dua pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri sepeda motor penghuni kos. Sekolah menengah kejuruan di Lombok Barat sukses membudidaya udang faname sebagai peluang ekonomi baru. Dua pemuda berinisial TKP 29 tahun dan RM 29 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena berkomplot mencuri sepeda motor penghuni kos di Kelurahan Karangbule. Keduanya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Tanjung Karang atas laporan korban. Polisi juga menangkap seorang penadah berinisial PA dan menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka berpura-pura hendak menyewa kamar kos dan membobol motor korban yang tidak terkunci stang. Jadi modus operandi pelaku memang residivis yang sudah menjalani hukuman terlebih dahulu, baru bebas selama 5 bulan, sehingga dia pada saat kami interogasi modus operandinya memang melihat situasional dalam parkiran, dia berpura-pura menjadi pengunjung di situ. Pengunjung pada saat kosan sepi, motor sudah digas dengan pelaku yang lain sehingga motor dibawa kabur. Tersangka mengaku motornya digadai, sementara hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya. Ditanya sampai siapa yang melihat pertama untuk melakukan pencurian di kos-kosan itu? Kita lewat kan dari jalan raya itu. Awalnya tidak niat berarti ya, tidak niat. Terus jalan-jalan. Ya, pakai motor Pakai motor, terus motor itu di pinggir pinggir gerbang. Di dalam tapi posisinya. Iya, tapi gerbang tidak. Ya maksudnya di dalam gerbang ya. Terus Saya tanya sama dia, sama peluang. sama-sama peluang. Anak sama masuk SD. Untuk anak sekolah berarti. Atas ulahnya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial MPP 28 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri ponsel di kos milik orang tuanya. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Karangbagu setelah dilaporkan oleh korban. Polisi menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mencuri karena ketagihan berjudi online. Korban pergi ke kos teman korban untuk menjemput dan mengajak nonton bareng bola di teras Udayana. Setelah kamar itu kosong, kemudian pelaku sempat keluar dari rumahnya dan melihat bahwa kamar korban ini dalam kondisi pintu sedikit terbuka. Kemudian dengan inisiatif dari pelaku masuk ke kamar korban dan melihat bahwa HP tersebut berada di lantai dengan kondisi dicas. Tersangka menjual ponsel korban seharga Rp600.000 untuk berjudi slot. Niatnya mau tutup pintu tapi tak lihat HP yang Kamu ambil ya. Berarti niatmu setelah kamu ya? kamu tutup pintu lihat ada HP. Oh itu ya. Di sana niatmu ada kan? Iya, tidak. Kamu kerja di mana? Di GLU. LU jadi apa? Staf di mana? SMP 2. Hah? SMP 2. SMP 2 mana? Bayang. Kos-kosan itu punya siapa? Orang tua, Orang keluarga. tua. Kos-kosan keluarga. Di awalnya kamu tidak ada niat, cuma gara-gara kamu tutup pintu, kamu lihat HP, kamu ambil ya? Tersangka dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Belum terbitnya surat keputusan penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU Pusat menimbulkan keresahan para anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Molornya penetapan akan menyebabkan pelantikan anggota DPRD terpilih juga tertunda. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan kekosongan jabatan. Pasalnya, masa jabatan DPRD sebelumnya hanya hingga tanggal 14 Agustus 2024. Hal itu juga dipastikan berdampak pada tidak pastinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga tertundanya penetapan anggaran belanja daerah APBD perubahan tahun 2024. Legislator meminta KPU daerah segera berkoordinasi dengan KPU pusat untuk memastikan kapan terbitnya surat penetapan hasil pemilu. Lombok Barat, seandainya Lombok Barat bermasalah satu, ya sudah keluarkan satu ini aja dulu. Nanti dilantik di belakang hari gitu kan. Jangan sampai yang tidak bermasalah dikorbankan oleh satu anggota gitu yang bermasalah gitu kan. Walaupun dia di internal. Sebenarnya kita kembali ke aturan, sah-sah saja KPU Lombok Barat mengeluarkan nomor SK kita gitu kan, bagi yang tidak bermasalah loh. Ini kan yang bermasalah itu yang ke MK, ya sudah pilih saja yang bermasalah di MK itu. Merespon hal itu, KPU meminta semua pihak bersabar dan menunggu surat keputusan penetapan hasil pemilu dari KPU Pusat. Tentu saja ini berdampak kepada pemilihan kepala daerah, terutama pada saat tahapan pencalonannya. Karena bagaimanapun syarat untuk pengusulan bakal pasangan calon oleh partai politik peserta pemilu adalah paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang dimiliki oleh partai politik di DPR, dan atau 25% dari perolehan suara sah. Begitu. KPU sebelumnya menunda penetapan hasil pemilu karena adanya perselisihan antara calon anggota DPRD sehingga pelantikan tidak bisa ditentukan sesuai jadwal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ribuan data pemilih ganda ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dari hasil verifikasi pencocokan dan penelitian. Sebanyak 2.000 data ganda, sebagian besar didominasi warga yang sudah berdomisili di luar daerah. Temuan tersebut juga berdasarkan hasil pelacakan administrasi kependudukan bersama Dinas Dukcapil. Ribuan data ganda tersebut selanjutnya dimasukkan KPU ke pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Kemarin di Jogja kita sudah melakukan tabrak data, itu sekitar 2.000 data ganda antar provinsi dan kabupaten kota. Yang banyak itu kita di Kalimantan, di Sumatera, sama di beberapa provinsi itu ada. Persoalannya adalah ada warga kita, walaupun fisiknya di sini di Lombok, tapi siaknya data online-nya itu muncul di provinsi lain. Kita pernah merantau ke sana dan melakukan perekaman sehingga datanya tidak dihapus walaupun ada KTP Lombok Timurnya. Sehingga kita akan berkoordinasi dengan Capil. Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, KPU menetapkan pemilih sementara berjumlah 974.932 orang dan akan ditetapkan sebelum pleno tanggal 14 September mendatang. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.